komparatif yang dicetuskan oleh David Ricardo dalam bukunya yang berjudul On the Principle of Political Economic and Taxation tahun 1817. Teori ini memperluas konsep Smith dengan menekankan bahwa perdagangan tetap menguntungkan meskipun satu negara lebih efisien dalam memproduksi semua barang dibandingkan negara lain. Keunggulan dari komparatif didasarkan pada biaya peluang atau biaya yang dikorbankan untuk memproduksi suatu barang dibandingkan dari satu barang dibandingkan barang lain. Negara sebaiknya memproduksi barang yang memiliki biaya peluang paling rendah dan mengimpor barang yang memiliki biaya yang berpeluang lebih tinggi, yaitu jika Indonesia dapat memproduksi 10 ton kopi atau 5 ton beras, sedangkan Vietnam dapat memproduksi 6 ton kopi atau 6 ton beras, maka biaya peluang 1 ton kopi di Indonesia itu 0,5 ton beras, sedangkan biaya 1 ton kopi di Vietnam adalah 1 ton beras, yang artinya Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam produksi kopi, di mana biaya peluang lebih rendah. Sedangkan Vietnam memiliki keunggulan komparatif dalam produksi beras. Dengan demikian, maka perdagangan antara kedua negara akan menguntungkan keduanya. Sekarang perbedaan dari keunggulan kedua teori tadi, yaitu yang pertama, kalau dari segi dasar pembandingan, keunggulan absolut itu dia jauh lebih efisiensi dalam produksi, sedangkan kalau di komparatif lebih berpeluang kepada biaya antar barang. Sedangkan kemungkinan perdagangannya itu terjadi hanya jika masing-masing negara memiliki keunggulan absolut berbeda, itu menurut Adam Smith, atau dalam keunggulan absolut. Nah, sedangkan dalam keunggulan komparatif itu dapat terjadi meskipun satu negara lebih efisien dalam semua barang. Kalau fokus utamanya itu produktivitas dan efisiensi tenaga kerja, itu dalam keunggulan dalam keunggulan absolut. Sedangkan dalam keunggulan komparatif fokus utamanya itu dia di biaya peluang dan spesialisasi relatif. Nyatanya dalam teori keunggulan absolut itu Arab Saudi memiliki keunggulan absolut dalam minyak bumi, karena dia tuh kan kondisi geografis sama cadangan minyaknya itu banyak. Sedangkan di sisi lain, dalam keunggulan absolut dalam produksi kendaraan bermotor, teknologi tingkat SDM-nya itu atau teknologinya itu dia canggih. Nah, melalui perdagangan Arab Saudi itu mengekspor minyak ke Jepang. Nah, sementara Jepang itu mengekspor kendaraan bermotor atau kendaraan itu ke Arab. Nah, dari kedua negara itu memperoleh keuntungan karena masing-masing memproduksi barang yang paling efisien untuk dihasilkan. Nah, sedangkan dalam teori keunggulan komparatif, Indonesia dan Vietnam itu kan sama-sama memproduksi kopi dan beras, namun Indonesia itu memiliki biaya peluang lebih rendah dalam produksi kopi karena kondisi iklim dan tanahnya itu lebih mendukung di Vietnam daripada di Indonesia. Jadi Vietnam lebih efisien dalam memproduksi beras. Dan dalam menerapkan teori keunggulan komparatif, Indonesia itu mengekspor kopi dan mengimpor beras dari Vietnam, sementara Vietnam itu mengekspor beras dan mengimpor kopi dari Indonesia. Jadi keduanya memperoleh manfaat dari spesialisasi perdagangan ini. Yang berikutnya adalah analisis dari
teori terhadap kondisi ekonomi global pada saat ini. Kalau dari segi kemajuan teknologi, inovasi digital, otomatisasi dan kecerdasan buatan itu mengubah struktur produksi global. Negara dengan kemampuan teknologi ini dapat menciptakan keunggulan baru yang tidak hanya bergantung kepada sumber daya alam. Nah, kalau dalam segi global atau dalam segi rantai nilai global, produksi barang kini tersebar di berbagai negara, seperti smartphone yang dirancang di Amerika itu diproduksinya sekarang ada di Indonesia juga, itu produksi di komponennya itu di Korea Selatan atau di Taiwan, dirakit di Tiongkok gitu. Dalam segi proteksionisme dan kebijakan perdagangan, beberapa negara menerapkan tarif dan hambatan untuk perdagangan untuk melindungi industri domestik yang dapat menghambat prinsip perdagangan bebas. Dari segi isu keberlanjutan, perdagangan kini tidak hanya dinilai dari efisiensi ekonomi, tetapi juga dari dampak terhadap lingkungan keadilan sosial. Nah, negara-negara mulai mengembangkan perdagangan hijau atau green trade untuk mendukung pembangunan keberlanjutan. Nah, dari konteks ini, teori keunggulan komparatif tetap menjadi dasar penting, tetapi perlu diperluas dengan mempertimbangkan faktor-faktor teknologi inovasi dan keberlanjutan agar tetap relevan dengan kondisi ekonomi global pada saat ini. Dari beberapa pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa teori keunggulan absolut dan keunggulan komparatif itu memberikan pemahaman mendasar tentang manfaat perdagangan internasional. Teori keunggulan absolut itu menekankan efisiensi produksi, sedangkan teori keunggulan komparatif menyoroti pentingnya biaya peluang dan spesialisasi. Dari kedua teori ini itu menunjukkan bahwa perdagangan dapat menguntungkan semua negara asalkan masing-masing memfokuskan pada produksi pada sektor apa yang paling efisien. Dan dalam era globalisasi dan digitalisasi pada saat ini, teori ekonomi atau teori-teori ini itu tetap relevan kok, cuman perlu disesuaikan aja dengan perkembangan teknologi, kebijakan ekonomi, dan isu keberlanjutannya. Sekian presentasi dari saya mengenai teori keunggulan komparatif dan teori keunggulan absolut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.